Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua, buat sahabat-sahabat kopi yang ada di seluruh Nusantara. Hari ini kita coba untuk melakukan proses pemangkasan kopi. Nah, seperti ini. Nah, jadi pemangkasan kopi ini merupakan tindakan kultur teknik berupa tindakan pemotongan seperti bagian-bagian tanaman yang tidak kita kehendaki, seperti cabang yang tua, cabang yang kering, dan cabang-cabang lainnya yang mengganggu pertumbuhan kopi tersebut. Nah, untuk menjadikan tanaman kopi lebih sehat dan lebih kuat dan mempunyai produktivitas yang tinggi, pemangkasan ini juga dapat dilakukan selama panen sambil menghilangkan cabang-cabang yang tidak produktif, cabang liar maupun cabang yang sudah tua. Nah, kenapa kita harus membuang cabang-cabang liar maupun cabang yang sudah tua? Agar kita mendapatkan cabang-cabang produktif, yaitu dengan dilakukan pemangkasan agar unsur hara yang diberikan dapat tersalur kepada daun, batang, dan buah, agar pertumbuhan kopi lebih produktif. Nah, di sini kita melihat contoh kopi atau pohon kopi yang tidak dipangkas. Nah, bisa dilihat seperti ini contohnya. Nah, apabila tidak dilakukan pemangkasan, ini akan dapat merusak kopi tersebut sehingga hasil produktivitasnya tidak memadai. Adalah kopi yang sudah selesai dipangkas, atau bisa kita lihat zoom out-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada perbandingan yang di sebelah kanan saya kopi yang belum dipangkas, dan di sebelah kiri adalah kopi yang sudah dipangkas. Nah, seperti ini. Nah, kembali kita ke kopi yang sudah dipangkas seperti ini. Nah, tujuan dari secara detail untuk pemangkasan kopi ini ialah bertujuan agar tanaman kopi tetap rendah dan sehingga memudahkan kita dalam memanennya. Nah, ini cukup rendah, ini bisa dilihat nih jalan, dan lebih kurang tingginya sekitar 2 meter. Terus untuk mendapatkan cabang-cabang produktif baru secara terus-menerus. Nah, di sini tadi kita sudah melihat ada beberapa cabang yang sudah tidak produktif, dan itu cabang sudah kita buang karena itu dapat mengganggu hasil dari produktivitas kopi tersebut. Terus, nah ini cabangnya ini sudah cabang produktif semua, agar kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, untuk selanjutnya, mempermudah masuknya cahaya matahari ke dalam tubuh tanaman kopi untuk merangsang pembentukan bunga. Nah, jadi dalam praktiknya kopi ini tidak boleh rimbun sekali, karena dalam ilmu pertanian ada namanya fotosintesis atau ketergantungan tanaman terhadap cahaya matahari, sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal memerlukan adanya fotosintesis dari matahari agar penyerbukan bunga lebih cepat dan lebih memadai. Nah, selanjutnya untuk memperlancar peredaran udara di dalam kebun sehingga dapat memperlancar penyerbukan dan mengurangi kelembaban kebun. Jadi agar sirkulasi udara dari tanaman kopi ini dapat tersirkulasi dengan baik, sehingga tanah yang ada di bawahnya bisa menghasilkan sumber-sumber unsur hara yang sangat dibutuhkan dari tanaman kopi tersebut. Terus untuk mengatur letak, umur, dan bentuk dari cabang produktif sesuai dengan pola yang dikehendaki. Nah, jadi di sini kita seperti menanam bonsai, kita bisa membentuk atau memola tanaman kopi ini sesuai dengan kemauan kita, dan bisa dibentuk sesuai yang kita inginkan. Bisa dikatakan lebih enak dipandang. Nah, seperti
Nah, bisa kita lihat seperti ini. Ini seperti tanaman bonsai, tapi tetap memenuhi kriteria pemangkasan kopi dan tidak merusak cabang-cabang yang produktif. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini juga kita lihat. Ini dia, mirip seperti pohon ini ya, pohon Natal atau pohon pinus kecil. Seperti ini kita lihat. Kita bisa membentuk polanya sesuai dengan kontur letak kebun kita. Nah, selanjutnya tujuannya untuk membuang cabang-cabang yang tidak kita kehendaki, misalnya cabang yang telah tua dan cabang-cabang yang sudah tidak produktif, juga cabang-cabang yang tidak kita perlukan. Nah, misalnya seperti ini, cabang ini sudah tidak produktif dan sudah mati. Nah, kita cabut aja. Nah, seperti ini. Ini dia. Nah, ini cabang sudah mati. Bisa kita buang seperti ini. Ini sudah cabang yang mati, sudah tidak produktif lagi. Dan ini juga biasanya di batang kopi itu ada lumut-lumut atau apa ini ya namanya, kalau kami dibilang sini namanya lumut dari kopi, karena di Takengon atau di Aceh Tengah sendiri memiliki intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga batang kopi ini sering berair dan basah. Nah, ini lumut-lumutnya juga harus kita bersihkan, bisa menggunakan tangan atau menggunakan alat untuk membersihkan kloset rumah yang besi, yang memiliki bahan besi, itu cukup bisa untuk membersihkannya. Nah, seperti ini harus dibersihkan karena dapat merusak dan mengganggu hasil dari perkebunan kopi kita. Harus dibersihkan. Nah, dia harus bersih seperti ini. Sudah bersih. Ini cabang yang dibuang. Ini cabang yang kita rasa tidak produktif. Selanjutnya untuk membantu mencegah tersebarnya hama penyakit seperti hama-hama yang mengerek daun, hama ulat, dan hama-hama sebagainya. Dengan adanya kita lakukan pemangkasan dapat mengurangi ya, bukan menghilangkan, tapi mengurangi hama dari tanaman kopi tersebut. Pada intinya tujuan dari pemangkasan ini adalah untuk memberikan hasil produktivitas kopi agar bisa maksimal. Kita juga harus membersihkan lumut-lumut yang ada di permukaan batang kopi, karena ini juga dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan kopi. Ini kita gosok aja menggunakan sikat dari besi, sikat aja. Nah, apabila lumut atau sejenis alga-alga ini menempel di batang, ini akan membuat batang menjadi selalu lembab, dan bisa berjamur. Nah, seperti ini penampakan batang yang sudah kita bersihkan dari bekas-bekas lumut yang menempel pada batang tersebut. Ini juga ada.
harus dibersihkan sampai tidak menempel ke pohon tersebut.